Hai semuanya, kenalin nama aku Daniela Yosya Wibisono dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 9. Hari ini aku mau menjelaskan tentang laporan hasil praktikum biologi yang sudah aku kerjakan. Penasaran? Yuk simak bareng-bareng. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin masing-masing 5 pertanyaan, 5 pertanyaan untuk orang yang merokok dan 5 untuk orang yang tidak merokok. Nah, di sini aku bakalan bacain duluan untuk orang yang merokok. Nah, untuk 5 pertanyaan kuesioner biologi yang merokok ini dijawab sendiri oleh teman saya yang kira-kira sudah berteman dengan saya sejak kami masih duduk di bangku SD. Dan di sini ada pertanyaan pertama, saya bacakan. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk merokok? Di sini dia jawab karena ajakan dari teman dekat saya. Dan di sini ada pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa yang membuat Anda memilih untuk terus merokok? Meski tahu bahwa rokok dapat merusak tubuh dan bahkan menyebabkan kematian. Di sini dia menjawab, karena saya pikir jika saya tetap merokok, saya dapat bermain dengan teman-teman yang lainnya. Lalu pertanyaan ketiga, apa saja dampak yang Anda rasakan pada tubuh selama Anda merokok? Jadi di sini dampak yang ia rasakan adalah batuk berlebihan dan nafas tidak segar. Nah, untuk dampak-dampaknya ini sudah sering sekali saya lihat secara langsung ketika kami sedang berkumpul dan bermain bersama teman-teman lainnya. Seperti kadang-kadang dia memang batuk-batuk sendiri dan juga memiliki bau nafas yang tidak enak atau tidak sedap. Biasanya ini baunya akan muncul ketika saya sedang berbicara dengan dia. Ada bau-bau rokok yang tidak sedap muncul dari mulutnya, atau kadang-kadang ketika kami sedang berdekatan seperti duduk bersebelahan, itu saya bisa mencium bau-bau rokok dari tubuhnya. Mungkin itu karena bau asap rokok yang menempel pada pakaiannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana tanggapan keluarga atau orang-orang terdekat mengetahui bahwa Anda adalah perokok? Ia menjawab, keluarga saya tidak mengetahui tindakan saya. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, selama merokok, pernahkah Anda berpikir untuk berhenti merokok dan mengapa? Teman saya menjawab, ya, karena saya sempat berpikir jika orang tua saya mengetahui tindakan saya, mereka dapat kecewa. Nah, selanjutnya saya akan membacakan 5 pertanyaan kuesioner untuk orang yang tidak merokok yang diisi sendiri oleh papa saya. Jadi saya akan mulai bacakan dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda memutuskan untuk tidak merokok? Di sini ayah saya menjawab, tidak baik untuk kesehatan. Papa ini sangat menjaga kesehatan. Hal itu bisa saya lihat dari keluarga-keluarganya juga. Jadi saya merasa bahwa papa saya ini menjaga kesehatan juga karena faktor keluarganya yang semuanya sehat-sehat dan tidak merokok. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apa yang membuat Anda memilih untuk tetap tidak merokok ketika banyak teman atau orang di sekitar Anda yang merokok? Dan jawaban papa saya masih sama mengenai kesehatan, yaitu karena kesehatan sangat penting. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa saja dampak yang Anda rasakan pada tubuh juga hidup Anda selama Anda tidak merokok? Dan papa saya menjawab, lebih sehat dibandingkan mereka yang merokok. Nah, saya juga bisa melihat sendiri, meskipun umur papa saya sudah hampir termasuk sangat tua, tetapi papa saya ini orangnya masih sehat-sehat dan masih bisa beraktivitas dengan baik. Papa saya juga jarang sekali mengeluh kesakitan. Pertanyaan keempat, adakah anggota keluarga lain atau orang-orang di sekitar Anda yang merokok? Bagaimana pendapat Anda tentang mereka? Di sini papa saya menjawab, itu pilihan mereka. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Dan pertanyaan terakhir, pernahkah Anda berpikir atau tertarik untuk merokok? Mengapa? Jawabannya tidak. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, papa saya beralasan bahwa kesehatan itu sangat diperlukan, apalagi karena papa saya sudah memasuki usia yang bisa dibilang tua, sehingga menjaga kesehatan itu sangat penting. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin membacakan beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik setelah saya membaca jawaban dari teman saya dan juga papa saya. Nah, kesimpulan pertama yang dapat saya ambil yaitu bahwa anak muda zaman sekarang yang mulai merokok itu biasanya merokok karena mendapat dorongan dari teman-temannya.
dan mereka akan terus merokok atau lanjut merokok karena mereka tidak ingin kehilangan teman-temannya. Dan juga kebanyakan anak zaman sekarang yang merokok ini, kegiatan mereka itu tidak diketahui orang tuanya. Dan juga menurut saya alangkah baiknya bahwa mereka bisa berhenti merokok agar mereka tidak membuat kecewa orang tuanya, atau mereka bisa memberitahu pada orang tuanya tindakan yang mereka lakukan sehingga orang tua mereka bisa mengawasinya dan bisa meminimalisir sehingga mereka tidak menjadi kecanduan dan mungkin menjadi lebih parah, seperti mungkin mereka akan mencoba narkoba atau sebagainya, karena itu sangat tidak baik untuk tubuh mereka di usia yang sangat muda. Dan kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa faktor keluarga itu sangat menentukan apakah kita akan hidup dengan pola hidup yang sehat atau tidak. Karena contohnya papa saya yang hidup di lingkungan yang baik, di lingkungan yang sehat dan positif, sehingga papa saya itu serta saudara-saudaranya bisa hidup dengan pola hidup yang sehat, yang akhirnya diturunkan kepada saya, adik saya, mama saya, dan juga sepupu-sepupu saya yang lainnya, sehingga kami semua akhirnya menjadi keluarga dengan pola hidup yang sehat. Jadi menurut saya, keluarga merupakan salah satu faktor terpenting bagi kita untuk menjaga pola hidup sehat dalam hidup ini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau apabila ada yang kurang dalam presentasi saya, dalam pekerjaan saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Terima kasih.